Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini jam 06.03. Perlu sepertinya saya tanggapi video tadi agar tidak menjadi cerut-merut di kita semua. Tapi saya setuju tadi ada kalimat bahwa apapun masalahnya tetap dijaga silaturahminya, hablum minannas. Selain dengan habluminallah, pencipta kita juga harus menjaga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Tetap silaturahmi dan jangan terpecah. Video ini saya buat sejatinya untuk mengklirkan bahwa segala sesuatu aspek harusnya melalui dasar undang-undang yang jelas dan aturan-aturan yang jelas. Oke, kita langsung saja pada fokus masalahnya. Di sini tadi kawan-kawan mengatakan kemitraan, seperti hal yang tadi saya sebut tadi malam. Sejatinya kemitraan itu rujukannya adalah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di situ disebutkan ada partnership agreement atau bagi hasil, setoran, dan lain-lain. Kawan-kawan mungkin dengar statement saya tadi malam, yaitu bagaimana proses kemitraan, misalnya di Grab. Saya sebutkan di Grab. Di Grab itu baik Grab Bike ataupun Grab Car, di situ masuk ke dalam konsep kemitraan, yang dimana kendaraannya kendaraan milik mereka sendiri. Lalu sharing point terjadi di situ, maka disitulah terjadi konsep kemitraan. Barangnya barang punya mereka, lalu mereka saling bagi hasil. Sistemnya seperti itu. Sama dengan kalau kawan-kawan punya warung, kawan-kawan dititipkan oleh Aqua misalnya, atau Ice Cream Walls misalnya, ataupun yang lain-lain, maka sistemnya bagi hasil. Namun apabila mungkin, atau satu lagi saya tambahkan lagi, ada namanya taksi. Misalnya taksi Bluebird. Betul bahwa taksi Bluebird itu ada pemiliknya. Namun di situ pun saya beritahukan kepada saudara, itu sistemnya adalah bagi hasil ataupun setoran. Bagi hasil ataupun setoran yang dimana barang tersebut, mobil tersebut digunakan untuk berusaha dan sistemnya setoran atau bagi hasil, bukan upah. Namun, apabila tidak ada agreement atau tidak ada partnership agreement, tidak ada perjanjian kemitraan, maka dapat disebutkan di 1320 pekerja tersebut adalah pekerja atau karyawan, atau bahasa lainnya adalah buruh. Jelas ya kawan-kawan? Lalu di sini tadi dalam melihat video tadi saya lihat ada 3 poin. Pertama, disebutkan pekerja bukan buruh di menit 04.40. Saya riset, saya kaji. Jangan ikut-ikutan lagi. Lalu di menit berikutnya, di menit 04.55, jangan ikut-ikutan karena tidak ada ikatannya dengan buruh. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Junto PP Nomor 35, PP Nomor 36, PP Nomor 37 Tahun 2021. Biasakan pada saat kita mengeluarkan statement didasari dengan aturan undang-undang agar tidak menjadi bias dan keliru nantinya di kemudian hari. Lalu poin keduanya adalah audiensi. Saya apresiasi apabila kawan-kawan tadi ingin beraudiensi dengan Kapolri kah, mau audiensi dengan Presiden kah, itu baik. Itu sangat baik. Namun yang perlu kita lihat adalah tindak lanjut dari audiensi tersebut. Jangan hanya audiensi, tapi sifatnya tidak ada faedahnya, tidak ada maslahat bagi pekerja atau buruh ataupun pengemudi itu sendiri. Jadi yang kita cari adalah ridhonya Allah, kita mencari berkahnya, dan apa hasil daripada audiensi tersebut bisa bermanfaat dan menjadi maslahat buat orang banyak. Yang ketiga, BPJS Perisai. Nah ini seru nih. BPJS Perisai itu sejatinya di bawah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Perisai itu dibentuk tahun 2018 di bulan Februari. Kalau saya tidak salah tanggalnya tanggal 5. Saya dapat informasi ini dari teman-teman di BPJS. Fixnya adalah bulan Februari tahun 2018. BPJS Perisai melalui keagenan Perisai di bawah BPJS Ketenagakerjaan berupaya memperluas cakupan pekerja informal saya sebutkan, atau bukan penerima upah BPU, dan usaha mikro kecil menengah UMKM
adopsi daripada BPJS Perisai ini adalah berasal dari Jepang yang di sana disebut Sharoshi atau Jimikumai. Jadi BPJS Perisai ini sejatinya adopsi dari asuransi di Jepang yang disebut Sharoshi dan Jimikumai. Lalu bagaimana teman-teman harusnya mendapatkan BPJS? Apakah mengikut BPJS Perisai atau bagaimana? Sedikit saya jabarkan. Di sini saya sudah mendapatkan kajiannya. Jadi seperti ini kawan-kawan. Jaminan sosial tenaga kerja itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang BPJS. Undang-Undang BPJS ini dibentuk dua badan penyelenggara jaminan sosial BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, maupun jaminan kematian yang seharusnya teman-teman bisa dapatkan. Maka berjuanglah bersama. Saya lanjutkan, pada dasarnya setiap orang, termasuk orang asing, saya ulangi, pada dasarnya setiap orang, termasuk orang asing, yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi pekerja program jaminan sosial. Jadi bukan hanya warga negara kita, apabila ada warga negara asing yang kontraknya di sana 6 bulan, dia wajib menjadi peserta BPJS ataupun peserta jaminan sosial. Terkait dengan permasalahan-permasalahan tadi, bagaimana ikut tata cara dan lain-lainnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 dan undang-undang lainnya. Kalau saya ceritakan panjang sekali ini, kita singkat saja. Program jaminan sosial tenaga kerja disebut terdiri atas jaminan berupa uang, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan berupa pelayanan yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan, dan sanksi bagi perusahaan adalah sanksi administratif. Pertama, teguran tertulis, yang kedua denda, yang ketiga adalah tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimana ada rekomendasi dari BPJS. Itu teguran pertama. Teguran keduanya adalah tidak mendapatkan pelayanan publik, yaitu dapat disangsikan kepada pemberi kerja, yaitu perizinan terkait usaha. Yang kedua, izin yang diperlukan apabila ikut tender proyek. Yang ketiga adalah izin mempekerjakan tenaga asing. Yang ketiga adalah izin perusahaan penyedia jasa atau buruh. Dan izin mendirikan bangunannya pun akan dicabut. Seperti itu kawan-kawan. Jadi ini merupakan satu ketegasan dari pemerintah sejatinya. Tinggal bagaimana kita bisa mengawal ini semua dengan baik. Dan terakhir itu efek pidananya pun ada. Apabila tidak dipesertakan dalam BPJS itu ada efek pidananya. Jadi jangan main-main. Dan kawan-kawan, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya kawan-kawan kita di sektor transportasi udara, pilot-pilot itu tidak malu dikatakan menunjukkan menasbihkan dirinya adalah buruh. Pramugari-pramugari pun tidak malu menasbihkan mereka adalah buruh. Saya punya teman-teman dari Serikat Pekerja Pramugari, Serikat Pekerja Pilot. Saya punya kawan di situ dan mereka tidak pernah malu, tidak pernah sungkan mengatakan dirinya buruh. Kita berteman dengan siapapun boleh. Ada serikat pekerja, ada serikat buruh, ada federasi, ada konfederasi, ada aliansi pelajar, aliansi mahasiswa, apapun itu demi konsep persatuan. Karena tidak akan mungkin sesuatu menjadi besar, tidak akan mungkin sesuatu menjadi didengar oleh masyarakat halayak ramai dan tidak mendapat dukungan, tidak akan sesuatu itu bisa berhasil tanpa adanya dukungan dari stakeholder lain, dari insan-insan yang lain, baik serikat pekerja, serikat buruh, federasi, konfederasi, aliansi maupun kaum muda, petani, nelayan dan lain-lain. Mari kita jalin persatuan, mari menjadi pekerja yang bekerja dalam artian bermartabat, menjadi buruh yang bermartabat, menjadi karyawan bermartabat, karena sejatinya hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini. Terakhir ya saya sampaikan, tetap semangat kawan-kawan dari FLKPI. Semoga perjuangan ini menjadi berkah buat kawan-kawan dan berkah juga buat keluarga di rumah, karena tujuan kawan-kawan bekerja adalah
mencari nafkah buat keluarga dan mencari ridhonya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Salam hormat dari saya. Terima kasih banyak. Akbar Aziz bicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.